Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Ibu Juli di pembelajaran hari ini. Apa kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dalam setiap pembelajaran kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, alhamdulillah. Oke anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini adalah mengenai hubungan sumber daya alam, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui apa itu sumber daya alam, bagaimana pemanfaatan sumber daya alam dan hubungannya dengan teknologi, dan dampak pengambilan sumber daya alam atau dampak pemanfaatan sumber daya alam tanpa adanya usaha pelestarian lingkungan. Nah, anak-anak, alam semesta beserta seluruh isinya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk manusia. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepadanya. Indonesia memiliki tanah yang subur, hutan-hutan tropis, dan laut-lautnya yang luas yang mengandung sumber daya alam yang tak terhitung banyaknya. Jadi, apa yang disebut dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah kekayaan yang disediakan oleh alam atau segala sesuatu yang berasal dari alam. Coba kalian perhatikan benda-benda yang berada di dalam rumah kalian. Ada komputer, televisi, radio, mesin cuci, lemari es, dan sebagainya. Nah, semua benda-benda tersebut merupakan benda hasil teknologi yang bahannya berasal dari sumber daya alam. Nah, benda hasil teknologi ini adalah benda yang dibuat atau dibentuk berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya ada macam-macam sumber daya alam. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui atau dapat diperoleh lagi dalam waktu yang tidak lama atau relatif singkat. Nah, ini misalnya seperti tumbuhan, air, hewan, tanah, dan sebagainya. Nah, seperti yang kita ketahui, berbagai alat rumah tangga ada yang dibuat dari kayu. Kemudian bahan makanan seperti beras, buah-buahan, serta sayuran itu berasal dari tumbuhan. Daging, ikan, dan telur berasal dari hewan, sedangkan minuman itu berasal dari air. Nah, tumbuhan, hewan, air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi, tidak akan habis selama manusia melestarikannya. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau sumber daya alam yang tidak dapat dibentuk kembali oleh alam dalam waktu yang singkat. Nah, waktu yang dibutuhkan memungkinkan dapat mencapai jutaan tahun. Seperti contohnya pertambangan dan minyak bumi. Ini termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebab ini terjadi dalam waktu yang sangat lama dan tidak mungkin dibuat oleh manusia, tetapi hasil dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Agar kita dapat mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam itu dengan baik, maka diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai, disertai dengan kesadaran untuk melakukan usaha-usaha pelestarian. Nah, namun seperti yang kita lihat sendiri dalam kehidupan sehari-hari, manusia justru terus-menerus memanfaatkan sumber daya alam itu dalam jumlah yang tak terbatas, tanpa disertai dengan usaha-usaha pelestarian. Misalnya,
dalam pemanfaatan hasil hutan. Nah, seiring makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat menebang pohon-pohon di hutan dengan menggunakan mesin-mesin modern. Nah, akibat penggunaan mesin-mesin tersebut, manusia dapat memperoleh kayu yang banyak dalam waktu yang singkat. Nah, hal tersebut memicu manusia untuk menebangi pohon-pohon di hutan. Yang selanjutnya, pemanfaatan hasil sungai. Seiring makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka manusia menjadi makin mudah memanfaatkan hasil-hasil sungai tersebut. Misalnya, nelayan dapat menangkap ikan di sungai dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang singkat. Kemudian pasir dapat dikeruk dalam jumlah yang banyak juga dengan waktu yang singkat. Kemudian batuan dapat diangkat dari sungai dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Kemudian bahan-bahan tambang juga dapat diperoleh dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang sangat singkat. Kemudian yang selanjutnya ada dampak pengambilan sumber daya alam atau dampak pemanfaatan sumber daya alam tanpa adanya usaha pelestarian lingkungan. Nah, ini dapat disebabkan oleh dua faktor. Ada faktor manusia dan ada faktor alam. Nah, faktor manusia ini adalah tindakan-tindakan manusia yang dapat merusak kelestarian lingkungan. Seperti contohnya, penebangan hutan secara liar, mengadakan perladangan berpindah, menangkap ikan dengan bahan peledak, berburu hewan di hutan, pembasmian hama tumbuhan dengan menggunakan pestisida, kemudian penggalian bahan-bahan tambang tanpa memedulikan kondisi sekitarnya, dan pembukaan lahan pertanian dan pemukiman dengan membakar hutan. Kemudian ada faktor alam, contohnya seperti gunung meletus, kemudian gempa bumi, angin topan, gelombang pasang, banjir, musim kemarau yang berkepanjangan, dan sebagainya. Nah, apabila hal tersebut dibiarkan terus-menerus, maka akan timbul dampak buruk terhadap lingkungan dan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Maka dari itu, kita harus menjaga lingkungan kita, mencintai lingkungan kita dengan memanfaatkan hasil sumber daya alam yang secukupnya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar, dan tetap semangat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.